Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan masih dalam suasana lebaran, kami ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon dimaafkan apabila mungkin saya selama ini ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang ikut merayakan. Dan pada kesempatan yang baik ini, kita akan membawa satu kisah dari penulis asal Jawa Tengah, yaitu Andita. Dan sudah pernah satu kali Andita, dan ini adalah kisah keduanya di channel ini. Dan keren banget, ini asli kisahnya keren banget. Teman-teman harus wajib dengerinnya, nggak pakai enggak. Dan nggak pakai lama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Rumah mewah keluarga Buramlik. Apa benar ini rumahnya, Mas? Sampean yakin? Tanya Laras pada Fatir, suaminya. Fatir tampak celingukan. Ia merogoh saku, lalu mulai mengeluarkan selembar foto dari dalam saku celananya. Sejenak, lelaki 31 tahun itu tampak membandingkan gambar rumah di tangannya dengan rumah besar yang ada di hadapannya. Benar kok, Dek? Masih yakin? Ini, coba kamu lihat sendiri. Sama persis kan? Saud Fatir sambil menyodorkan lembar foto itu pada istrinya. Iya sih, tapi kenapa suram begini toh? Cicit Laras sambil mengusap tengkuknya. Keduanya masih betah berlama-lama berdiri di depan gerbang berkarat itu. Tak peduli, meskipun hari sudah mulai petang, mereka menatap lekat rumah belantai 2 yang di sekelilingnya tampak ditumbuhi pohon-pohon menjulang tinggi. Namanya juga rumah kosong, Dek. Ya pasti seram hawanya. Tapi masih yakin kok, setelah nanti dibersihkan dan ditinggali nantinya pasti nyaman kok. Sudah, ayo masuk. Capek juga nih badan setelah perjalanan 6 jam. Ajak Fatir. Pasangan suami istri itu melangkah memasuki pekarangan rumah besar itu. Mereka membawa masuk tas tanggung yang berisikan barang bawaan yang tidak seberapa. Angin bertiup, menerbangkan daun-daun kering yang berjatuhan. Ceklek. Suara deritan panjang dari pintu berbahan jati terdengar nyaring. Fatir melenggang masuk mendahului, sementara Laras masih celingukan memindai area sekitar. Rumah seluas ini kok tidak ditempati sampai bertahun-tahun, gumam Laras. Dek, sepertinya benar-benar bisa langsung ditempati nih. Coba lihat, bagian dalamnya bersih loh. Barang-barangnya juga masih lengkap, seru Fatir terdengar sangat girang. Tapi apa listriknya masih berfungsi? Tanya Laras lagi. Ya tentu saja dong berfungsi. Sebentar, Mas hidupkan dulu yuk, sautnya. Lampu menyala terang benderang. Laras menghela nafas lega. Alhamdulillah. Kamar mana, Mas, yang bakal kita tempatin? Kamar bawah aja. Ingat, kamu kan lagi hamil muda. Nantinya ndak bisa capek-capek naik turun tangga. Mandi gih, Mas mau siapkan makanan dulu. Kali ini bubur instan dulu, deh apa kan? Besok baru kita belanja bareng, ujar Fatir. Laras mengangguk pelan, kemudian melangkah memasuki kamar, membawa masuk barang bawaan yang tidak seberapa. Tak lama, dia keluar lagi dengan handuk tersampir di bahu. Laras mulai mengguyur tubuhnya. Sementara Fatir masih tampak sibuk dengan bubur instan buatannya. Lelaki itu bersiul-siul sembari mengaduk bubur. Sepasang mata merah mengawasi gerak-gerik Fatir dari sudut tergelap. Sosok bergigi runcing itu menyeringai. Beberapa saat kemudian sosok itu hilang tertiup angin. Plak. Sebuah tangan dingin menepuk pundak Fatir hingga membuatnya terjingkat. Astaga, dek, kamu ini kok ngagetin aja. Itu busanya kenapa masih dibawa-bawa? Tanya Fatir. Maaf mas, itu lampu kamar mandinya mati. Aku takut, ujar Laras masih dengan rambut penuh busa sampo.
Ya udah, sementara mandinya sambil dibuka aja pintunya, biar bisa dapet cahaya dari ruang makan. Besok Mas carikan lampu baru ya, saut Fatir. Laras pun berlalu pergi melanjutkan ritual mandinya. Setelah sekitar 15 menit kemudian, keduanya pun selesai dan duduk bersebelahan di meja makan. Mas, menurut kamu kenapa ya keluarganya Pak Ramli jadi tiba-tiba kok mau menerima sampean? Tanya Laras sambil meniup bubur buatan suaminya. Ya mungkin aja doa-doa Mas itu terjawab, Dek. Allah memberikan rizki dari jalur yang tidak disangka-sangka, saut Fatir. Tapi Laras menggantung ucapannya. Tapi apa? Fatir bertanya penasaran. Bukan apa-apa. Ya udah, ayo masuk Mas. Kita sholat di kamar aja, terus istirahat. Badanku pegel-pegel rasanya. Ajak Laras disambut anggukan oleh Fatir. Setelah membereskan meja makan, keduanya pun memutuskan mengambil air wudhu, lalu menunaikan ibadah sholat maghrib di dalam kamar saja. 2 sajadah digelar. Fatir mengimami di depan. Allahu Akbar. Gumamnya menggaungkan takbir. Celep. Tiba-tiba saja listrik mati. Namun Fatir memutuskan untuk terus melanjutkan sholatnya. Nafas Laras mulai memburu. Ya, ia memang takut akan kegelapan. Kegelapan yang pekat membuat serangan paniknya sering muncul tiba-tiba. Krak, krak. Suara garukan di pintu kamar terdengar nyaring. Dada Laras berdebar kencang. Assalamualaikum warahmatullahi. Fatir mengucap salam. Dia segera bangun, meraba-raba nakas dan mengambil handphone miliknya. Tenang deh ya, tenang. Sudah ada cahaya. Tarik nafas, ayo. Ujar Fatir sesaat setelah menyalakan flash di handphone barunya. Mas, aku takut. Aku sesak, lirih Laras. Mas ambilkan air dulu ya. Sekalian Mas nyalakan listriknya. Sepertinya ada yang iseng nih. Matikan meteran. Pamit Fatir. Loh, siapa yang iseng Mas? Tanya Laras gemetar, matanya melirik ke sana kemari dengan gelisah. Ya mungkin aja ada orang iseng. Udah jangan bikin macem-macem. Tunggu di sini dulu ya. Nih pegang handphonenya. Ujar Fatir sesaat sebelum berlalu pergi. Laras memegang erat handphone di tangannya. Jantungnya berdegup kencang. Pandangan matanya enggan beralih dari arah pintu kamar yang terbuka lebar. Gelap. Hanya kegelapan yang nampak nyata. Sekelebat bayangan tampak melesat melewati pintu. Laras menggigit bibirnya, merasa semakin gusar. Mas, panggil Laras dengan suara bergetar. Lagi, sesuatu seperti berkelebat, namun kali ini bukan lagi di luar pintu, melainkan di dalam kamar. Tengkuk Laras meremang. Ada hawa dingin yang muncul secara tiba-tiba dan entah dari mana asalnya. Laras menelan saliva kasar. Beberapa saat kemudian ia berbalik dengan cepat mengarahkan senter ke belakangnya. Kosong. Namun jantung Laras masih bertalu-talu. Dia kembali berbalik menghadap depan. Namun tiba-tiba, aku di sini. Bisik sosok wanita bermata bulat putih sempurna dengan mulut mengalirkan darah merah kehitaman. Gaun putihnya berubah menjadi warna merah pekat tepat di bagian dadanya. Aroma anyir bercampur busuk menusuk penciuman. Bagaimana tidak? Jarak 2 makhluk berbeda alam itu hanya 1 jengkal. Setelah beberapa detik saling pandang, Laras memutuskan menutup rapat matanya. Laras berteriak nyaring. Trap, lampu menyala. Namun Laras masih enggan membuka mata hingga saat Fatir kembali ke dalam dan memeluk istrinya yang masih menggigil. Dek, ada apa? Kenapa kamu teriak? Perutmu sakit ya? Atau serangan panikmu kambuh? Tanya Fatir khawatir. Aku takut Mas. Aku takut, gumam Laras. Ada mas ya. Apa yang kamu takutkan? Tanya pria itu lagi. Barusan ada hantu Mas. Seram sekali, saut Laras. Aku kira kenapa dek. Dengar, rumah ini memang sudah lama tidak ditempati. Wajar saja kalau kamu itu berpikir aneh-aneh. Tapi menurutku tempat ini terlalu bagus buat menjadi sarang hantu dek. Bukannya itu mereka lebih senang ada di kuburan atau di tempat-tempat yang kotor, lembab dan sepi. Rumah ini bahkan tidak masuk loh kategori rumah idaman bagi para demit. Ujar Fatir sekenanya, membuat Laras menggeleng.
Aku sudah sebegini ketakutan. Kok kamu malah ngetawain aku sih, Mas? Sampean pikir aku itu hanya berhalusinasi? Hah? Aku gila, tanya Laras emosi. Dadanya bergemuruh, nafasnya memburu. Laras kecewa dengan tanggapan sang suami. Bukannya menenangkan, malah ia meragukan dan justru menertawakan. Benar-benar menyebalkan. Ah, bukan begitu maksudku, Dek. Mas itu cuma, ujar Fatir gelagapan. Sudahlah, Mas, percuma aku ngeluh ke kamu. Sudah tidak didengarkan, malah ditertawakan. Kamu itu nyebelin, Mas, rajuk Laras. Walah, Dek, jangan marah toh. Mas itu tidak bermaksud ngetawain. Maaf ya. Maaf. Rayu Fatir menyentuh tangan Laras, namun secepat kilat Laras menepisnya. Mending tidur aja, saut Laras lalu merebah membelakangi suaminya. Sensitif sekali. Apa karena kehamilannya yuk? Batin Fatir. Beberapa saat berdiam dalam keheningan, Fatir mulai mendengar suara dengkuran halus. Itu tandanya Laras sudah terlelap. Ia tidur dalam keadaan merajuk bagaikan anak kecil. Sholat dulu lah, sudah isya. Laras biar sholat nanti malam aja. Biasanya kan dia bangun tengah malam. Gumam Fatir. Ia menggelar kembali sajadahnya, lalu menunaikan ibadah sholat isya seorang diri. Tanpa ia sadari, sesosok makhluk hitam berkuku runcing sedang menatapnya penuh amarah dari lubang ventilasi. Laras menggeliat. Ia melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Laras ingat ia belum menunaikan ibadah sholat isya. Wanita itu lalu mengikat rambutnya, melirik ke arah suaminya. Nyenyak sekali, tapi aku haus. Mau minta antar kok. Yang ndak tega ya bangunin Mas Fatir, batin Laras. Ambil sendiri aja lah, gumam Laras. Kemudian ia melangkahkan kakinya keluar dari kamarnya. Kegelapan adalah hal pertama yang menyambut saat ia membuka pintu. Sejenak Laras terdiam saat semilir angin membelai tengkuknya juga wajahnya. Ia ragu untuk melanjutkan langkah, memilih berbalik masuk ke dalam kamarnya. Sosok wanita yang sebelumnya sempat menampakkan diri pada Laras masih terus mengawasinya. Astaga, aku belum ambil air wudhu. Gimana yuk? Gumam Laras pelan. Mas, anterin aku kamar mandi yuk. Aku mau sholat isya, pinta Laras sambil menepuk-nepuk pipi suaminya pelan. Fatir membuka mata malas. Ia mengangguk, mengantarkan istrinya ke kamar mandi, mengambilkan segelas air, lalu kembali tidur. Laras menggelar sajadah. Ia sholat seorang diri kali ini. Allahu Akbar, bisik Laras. Brak, brak. Kaca jendela bergetar, seolah ada sesuatu yang baru saja menabraknya. Laras terkejut, detak jantungnya kembali menggila. Lututnya mulai melemas karena gemetar. Namun perempuan berbadan dua itu berusaha terus melanjutkan sholatnya. Tiba-tiba saja lampu kamar berkedip. Beberapa saat kemudian lampu utama di kamar kembali mati. Yang masih menyala hanyalah lampu tidur kecil di sudut ruangan. Cahayanya kuning temaram. Laras mulai gentar. Namun syukurnya masih ada cahaya. Setidaknya ia baik-baik saja. Serangan paniknya tidak akan kambuh selama masih ada cahaya. Allahu Akbar. Laras bersujud. Suara pintu berderit memecah keheningan malam. Keringat dingin menetes dari kening Laras. Suasana kamar menjadi dingin, namun terasa gerah dan pengap secara bersamaan. Aneh. Berhenti. Suara bisikan menyapu gendang telinga Laras. Gerakan Laras melambat. Ia lalu bangun dari sujudnya dengan perlahan. Sret. Saat berdiri, ekor matanya menangkap seseorang tengah berdiri di ambang pintu kamar yang terbuka. Laras menangis. Sholatnya tak lagi khusyuk, bacaannya salah-salah. Sret. Sosok itu tampak mulai mendekat dengan langkah terseok-seok. Laras memilih kembali memejamkan mata. Masih sambil terus melanjutkan gerakan sholat, lisannya membisikkan bacaan yang tidak tepat dengan terbata-bata. Ning. Tak ada lagi suara langkah yang diseret. Laras memberanikan diri membuka mata. Ia sedikit lega karena ekor matanya tak lagi menangkap sosok itu.
Gerayan rambut tiba-tiba muncul dari arah atas, membelai wajah perempuan hamil itu. Mau tak mau, Laras sedikit melirik ke arah atas. Tampak wajah putih pucat si hantu wanita yang bergelantungan dalam posisi terbalik. Astagfirullah, Laras terjengkang dan jatuh duduk, sementara sosok itu terkikik lalu menjatuhkan diri dalam posisi menggesot. Kepalanya bergerak-gerak ke kanan dan ke kiri dengan gerakan patah-patah. Bismillah, Allah, Allah, astagfirullah, aku lupa semuanya, rutuk Laras kesal. Aku suka melihat imanmu terserak. Aku suka rasa takutmu terhadap kami lebih besar dari apa yang kau sembah. Bisik sosok itu. Sosok itu mengesot semakin dekat. Laras beringsut mundur, lalu menutupi wajahnya dengan ujung mukena. Lampu tiba-tiba menyala kembali. Laras celingukan. Sosok itu sudah tidak ada. Hanya saja pintu kamar masih terbuka. Laras bangkit dan berjalan secepat kilat menutup pintu itu, lalu dengan asal melepas dan melemparkan mukenanya. Selepas itu, ia naik ke atas ranjang dan membenamkan diri dalam selimut juga dekapan hangat suaminya. Keesokan paginya, "Dek, sudah bangun? Gimana? Tidurnya nyenyak?" tanya Fatir sambil mengaduk segelas susu ibu hamil. Laras mengangguk, wajahnya tampak lesu. Rasanya semalam ia mimpi buruk, tapi saat bangun, Laras lupa apa mimpinya. "Nih, minum dulu susunya," ujar Fatir. "Mas, apa ndak sebaiknya kita kembali ke kontrakan kita aja? Toh masih ada sisa 4 bulan lagi. Aku ndak nyaman di sini, Mas," gumam Laras. "Apa karena semalam?" tanya Fatir lagi. "Entahlah, Mas, perasaanku benar-benar jadi ndak enak." Laras menyahut singkat sambil mengusap tengkuknya yang terasa berat. "Dek, bukannya ini impian kita? Sampean kan pernah bilang kalau pengen punya rumah yang layak. Kita sudah dapatkan sekarang loh, Dek. Sabar ya, bersabar. Mungkin sampean cuma butuh waktu untuk bisa membiasakan diri," bujuk Fatir. "Tapi sebentar, ada telepon masuk," potong Fatir. "Halo, assalamualaikum Mas Agung," sapa Fatir. "Gimana Tir, betah di rumah baru?" tanya Agung, anak tertua dari Pak Ramli. "Alhamdulillah Mas, ya cuma butuh sedikit pembiasaan saja. Terima kasih Mas, salam sama ibu," jawab Fatir. "Oh, gak usah berterima kasih. Maaf, kami baru bisa menerimamu dalam keluarga kami. Maaf karena selama ini kamu itu harus hidup kekurangan. Ya sekarang nikmatilah semua yang ada." Tapi saya kebingungan ini Mas. Tempat kerja saya soalnya jadi jauh," ucap Fatir. "Loh, buat apa bekerja Fatir? Coba buka saja laci di kamarmu. Mas sudah menyiapkan uang untuk biaya hidupmu selama setahun ke depan. Ya Anda tahu cukup atau tidak, tapi kalau kurang kamu tinggal bilang aja," jawab Agung di seberang sana. Mendengar hal itu, Laras dan Fatir bergegas menuju ke arah kamar. Mereka membuka laci dan keduanya terkejut kala melihat tumpukan uang merah yang tertata rapi. "Loh, Mas, ini uang asli loh Mas, banyak sekali. Aduh, ini mah bukan untuk biaya hidup setahun Mas, melainkan beberapa tahun ke depan," seru Fatir. "Itu cuma 5 juta Fatir, gak sebanding kok dengan apa yang akan kami dapat karenamu," gumam Agung tak jelas. "Maksudnya apa ya?" "Oh enggak. Maksudnya ndak sebanding lah dengan penderitaanmu selama ini Tir. Kami semua hidup berkecukupan, sedangkan kamu malah sering kelaparan." "Ndak apa-apa Mas, mungkin sudah nasib saya. Sudah, jangan pernah merasa bersalah lagi," ujar Fatir menimpali. "Ya sudah, kalau butuh apa-apa hubungi saya saja ke nomor ini ya. Nggak usah sungkan-sungkan. Oh ya, jangan pernah ragu untuk memakai uang itu. Mas tahu, karena selama ini hidup miskin, mungkin kamu jadi tidak pernah lihat uang sebanyak itu sebelumnya. Tapi kali ini uang itu benar-benar milikmu," ucap Agung sesaat sebelum mengakhiri panggilan teleponnya. "Nyebelin banget sih dia. Dia itu udah ngata-ngatain sampean miskin loh Mas. Kok sampean malah diem aja?" tanya Laras dengan bibir mengerucut. "Loh, mau bilang apa? Ya memang nyatanya begitu kan. Ya
Ya wes, biarin aja. Mas sudah cukup senang bisa berbaikan dengan mereka. Mereka sudah mau menerima kita, sudah memberikan rumah sebesar ini dan juga uang dalam jumlah besar. Fatir berbicara sambil mengunyah roti tawar. Hari ini Mas mau ke kantor ya? Mau ngurus surat pengunduran diri dulu. Nggak enak kan? Masuk baik-baik tapi keluaran ndak pamitan, ucap lelaki itu. Ya, selama bertahun-tahun lamanya, Fatir bekerja sebagai seorang cleaning service untuk mencukupi keluarganya. Namun sepertinya ini adalah saat yang tepat untuk berhenti dan memulai usahanya sendiri. Lalu setelah ini gimana Mas? Tanya Laras. Uang itu kan kita bisa pakai buat usaha, Dek. Gimana menurutmu? Usaha apa aja lah ya, yang penting halal, jawab Fatir. Harap. Suara bisikan itu tertangkap pendengaran Laras, entah dari mana sumbernya. Kamu ngapain? Kok celingukan gitu? Bukan apa-apa. Kayaknya salah denger. Ya wis, sampein cepet berangkat biar ndak ketinggalan bis. Kan perjalanannya lumayan jauh loh. Mas mau naik taksi online aja deh. Barusan coba otak-atik handphone dan berhasil. Orangnya lagi dalam perjalanan jemput ke sini. Kan mahal Mas. Kenapa ndak naik bis aja sih? Lagi mau nyobain jadi orang kaya dek, naik mobil ber-AC. Fatir terkekeh pelan. Laras hanya bisa menggeleng mendengar perkataan suaminya. Tak lama, sebuah mobil berhenti di depan rumah Fatir lalu pergi meninggalkan Laras sendirian di rumah asing itu. Laras berbalik, bersiap meninggalkan teras dan masuk ke dalam rumah besar itu lagi. Namun, langkahnya terhenti saat suara bisikan-bisikan aneh kembali ia dengar. Pergi, jangan kembali. Kau bisa mati. Itu seperti suaranya Mbah Huti. Aku yakin Mbah Huti bilang kalau mata batinku sudah ditutup. Tapi kenapa sesekali mereka masih terlihat dan terdengar, gumam Laras. Udahlah, aku tidak mau jadi stres seperti saat itu, imbunya. Sementara itu di lain tempat. Apa dia suka rumahnya? Tanya Bu Ramli pada Agung. Saat ini Bu Ramli dan kedua anak sedang berkumpul di ruang tamu, menyesap air perasan jeruk nipis hangat bercampur kembang melati. Tentu saja Bu, dia pasti suka. Selama ini kan dia tinggal di kontrakan kumuh, hidup miskin, kekurangan makan dan kekurangan uang. Mana mungkin dia tidak terlena dengan apa yang sudah kita siapkan, sahut Lana, putra kedua dari Bu Ramli. Kamu bener, Le. Dia itu terlalu bodoh. Mana mungkin ibumu ini menerima anak dari hasil hubungan gelap antara bapakmu dan pembantu sialan itu. Sampai mati pun ibu ndak sudi menerimanya, ujar Bu Ramli dengan rahang mengetat kuat. Ibu tenang aja. Bukan cuma ibu loh yang sakit hati, kami itu juga. Dan rasa sakit ini harus terbalas dengan baik. Biarkan sekarang ia menikmati kehidupan barunya sebagai orang kaya. Aku pastikan dia ikut memakan uang itu, sahut Agung menyeringai. Terima kasih Oleh. Kalian itu benar-benar anak ibu. Tidak sia-sia. Ibu membesarkan kalian dengan cara ibu sendiri, gumam Bu Ramli. Bu Ramli lalu berdiri. Ia melangkah mendekati sebuah foto besar yang terpajang di ruang tamu. Foto siapa lagi kalau bukan foto suaminya? Wanita itu menatap tajam, matanya mengembun, kesedihan dan juga amarah mulai terpancar jelas di sana. Aku lakukan segala cara untuk bisa mensukseskan dirimu, tapi kamu tidak tahu terima kasih dan malah bermain gila dengan perempuan sialan itu. Aku kira aku bisa memaafkanmu, Pak, tapi tidak. Ternyata tidak. Ternyata rasa sakit itu masih sama, lirih Bu Ramli. Sudahlah Bu. Bapak dan juga wanita itu sudah mendapatkan balasan yang setimpal. Sekarang ayo kita sarapan. Kita itu perlu tenaga untuk memikirkan rencana selanjutnya, ajak Lana sambil menggenggam erat tangan ibunya. Hari sudah sore. Hujan deras mengguyur enggan berhenti sejak siang. Petir turut menyambar-nyambar membuat Laras berkali-kali tersentak ketakutan. Sampean di mana, Thomas?
Sudah hampir maghrib kok belum pulang-pulang. Bilangnya cuma mau pamitan, lo kok malah ndak balik-balik. Gumam Laras sambil mondar-mandir di teras rumah. Laras menjerit keras saat ia menyaksikan petir menyambar pohon yang tak jauh di depan sana. Laras lalu memutuskan untuk kembali ke dalam rumah. Bajunya juga mulai basah, terkena tampias hujan. Ia harus segera membersihkan diri. Ia segera menutup pintu depan, mengambil handuk lalu menyiram diri dengan air hangat. Dan saat Laras sedang menggunakan sampo, tiba-tiba pintu diketuk 2 kali dengan jeda cukup lama. Siapa? Siapa itu? Batin Laras. Ia meraba-raba keran, berniat membilas kepalanya, namun yang ia pegang justru sebuah tangan yang terasa dingin. Laras berteriak. Ia paksakan matanya terbuka walau terasa perih, namun tak ia dapati siapapun. Laras membelakangi pintu, menelan saliva kasar. Ia berbalik pelan. Kedua matanya membeliak saat mendapati sesosok wanita sedang berdiri menghadap pintu. Kau adalah yang selanjutnya, desis sosok itu. Pergi sebelum terikat. Pergilah sebelum terjerat. Imbus sosok itu lagi, lutut Laras bergetar. Ia mundur perlahan hingga punggungnya menyentuh dinding. Tak ada jalan untuk lari. Sosok itu menggerakkan lehernya perlahan. Gerakannya patah-patah. Beberapa saat kemudian, pluk, duduk. Kepala sosok itu terlepas dan menggelinding ke arah kaki Laras. Laras meraung bagaikan orang gila. Ia lalu naik ke atas kloset duduk. Pergi, jangan ganggu aku, usir Laras dengan tangan mengibas-ngibas. Kamu tidak mengenaliku, Nduk? Tanya sosok itu lagi. Ia berjalan terseok-seok dengan tubuh tanpa kepala. Tubuhnya menunduk mengambil kepala itu, lantas memasangnya kembali. Ini aku, Nduk. Ini aku, bisik Laras itu. Tidak mungkin. Laras menggeleng lemah. Telinganya mulai berdenging, pandangan matanya mulai kabur. Beberapa saat kemudian Laras terhuyung lalu jatuh tersungkur. Dalam kesadaran yang timbul tenggelam, Laras masih bisa mendengar. Jaga bayimu ya, Nduk. Mereka menginginkannya, ujar sosok itu sebelum akhirnya menghilang. Pintu kamar mandi didobrak keras. Fatir berdiri di ambang pintu dengan wajah yang panik. Sesaat setelah ia sampai, Fatir mendengar istrinya menjerit-jerit dari dalam kamar mandi. Tapi panggilannya sama sekali tidak digubris. Astagfirullah, Dek. Kamu kenapa? Ujar Fatir yang merangsek masuk kamar mandi. Sebuah handuk dia ambil, lalu ia balutkan ke tubuh sang istri. Ada apa ini sebenarnya? Gumamnya. Fatir pun segera membawa Laras ke kamar mereka, merebahkannya dan menutupi tubuh itu dengan selimut hangat. Berkali-kali Fatir mengusapkan minyak angin sambil menepuk-nepuk pipi istrinya, namun nihil. Istrinya tak kunjung sadar. Laras kenapa ya? Apa dia tidak makan seharian selama aku tinggal pergi? Aku tahu karena kehamilannya dia jadi sensitif dengan bumbu. Tapi kan ada roti dan susu, gumam Fatir. Tak terasa, waktu berlalu dengan cepat. Sudah 2 bulan mereka menempati rumah itu. Fatir memilih bertahan meskipun Laras berkali-kali merajuk meminta pindah. Fatir tentu tak ingin hubungannya dengan keluarga Pak Ramli menjadi kembali renggang. Apa kata mereka kalau sampai Fatir mengembalikan semuanya? Bisa-bisa ia dicap tidak bisa menghargai pemberian. Mas berangkat dulu ya, mau beli bahan-bahan. Kamu di rumah aja, kelihatannya kamu lemes gitu, ujar Fatir. Yo wis mas, hati-hati yo. Mampir ke rumah Mbok Imah yo. Suruh cepat ke sini, pinta Laras. Fatir mengangguk kemudian pergi dengan sepeda motor barunya. Fatir dan Laras memulai usaha catering sekitar seminggu setelah kepindahan mereka ke rumah itu. Kebetulan Fatir sangat lihai memasak. Saat bujangan, Fatir punya pengalaman bekerja selama 1,5 tahun di bagian kitchen rumah makan. Ternyata bermanfaat baginya. Sayangnya, saat itu Sriana, mboknya mendadak sakit. Fatir terpaksa pulang dari kota dan memilih menetap untuk merawat ibunya. Lalu ia menikah dengan Laras. Setelah 2 tahun kemudian, Sriana pun meninggal dunia. Usaha catering Fatir pun cukup banyak peminatnya.
Karena enggan Laras menjadi kelelahan, Fatir lalu mempekerjakan Boimah untuk bantu-bantu di rumahnya. Boimah ini cukup cekatan di usianya yang sudah melebihi 50 tahun. Sembari menunggu Boimah datang, Laras mengambil setangkup roti demi mengganjal perut. Ia melirik ke arah jam, sudah jam 8 pagi namun Boimah tak datang juga. Udah biasanya telat, biasanya jam 7 sudah datang, gerutu Laras. Laras memang tak suka sendirian di rumah, terlebih di rumah barunya ini. Ia seolah seperti terus diawasi dari berbagai arah. Ia sendirian, tapi bisikan-bisikan lirih itu kerap muncul dan membuatnya nyaris gila. Sudah terlambat untuk pergi, jadi bagian dari kami. Kau akan mati. Bisikan itu kembali muncul membuat bulu kuduk meremang. Laras berniat masuk ke kamar, namun suara ketukan pintu menghentikan langkahnya. Tok tok tok, tok tok tok. Pintu terbuka sebelum tangan Laras menyentuh handle pintu. Mas Agung, Mas Lana, ada keperluan apa? Tanya Laras. Apa iya? Kami bahkan tidak boleh berkunjung ke rumah lama kami sendiri, sahut Agung. Bukannya begitu, Mas. Silakan duduk, ujar Laras sambil menunjuk kursi teras. Kami nggak boleh masuk. Tanya Lana sinis. Maaf, tapi Mas Fatir sedang ada di rumah. Kurang sopan kalau membiarkan orang lain masuk, ujar Laras menahan rasa tidak enak lagi canggung. Kami itu perlu mengambil beberapa barang-barang kami yang tertinggal di lantai atas, dan kami buru-buru. Masa iya harus nunggu suami pulang? Kalau kamu takut kami macam-macam, tunggu saja di luar, sahut Lana berpura-pura. Ya wes, kalau begitu silakan masuk, ujar Laras mempersilakan. Gak sopan, ada tamu bukannya bikinin menu malah diem aja, decak Lana lagi. Lah, sudahlah, dosa bawel, ayo cepat, ajak Agung. Kedua kakak beradik itu lalu melangkah tergesa memasuki rumah. Mereka lalu naik ke lantai 2. Sudah, aku itu sudah taruh yang buat campuran air minum, tanya Agung. Sudah, aku letakkan di bawah kolong nakas, ujar Lana. Setelah meletakkan buntelan kain hitam berbentuk aneh itu, mereka pun segera menuruni anak tangga. Mereka keluar dengan tergesa hingga berpapasan lagi dengan Laras. Bagaimana, Mas? Barangnya ketemu? Barang apa sih yang Mas cari? Tanya Laras. Bukan urusanmu, kami pulang, Lana menjawab sambil berlalu pergi memasuki mobil mewahnya. Ih, ditanya baik-baik, jawabannya ketus, Laras ngedumel. Beberapa waktu kemudian, Agung dan Lana sudah tiba di rumah keluarga Bu Ramli. Gimana? Sudah kalian taruh di tempat aman? Tanya Bu Ramli. Sudah kok Bu, aku juga sudah masukkan ini ke tempat air minum mereka, jawab Agung. Bagus, bagus. Nanti malam adalah bulan purnama yang bertepatan di malam Jumat Kliwon. Kita harus lakukan ritual tepat di tengah malam, ujar Bu Ramli. Mas, kenapa lama sekali sih? Tadi ada Mas Agung sama Mas Lana kesini, katanya mau ambil barang. Aku itu ndak enak loh nemuin mereka tanpa ada sampean, sambut Laras sesaat Fatir sampai ke rumah. Maaf dek, beberapa bahan makanan itu sulit untuk dicari. Mereka lama nggak di sini? Tanya Fatir. Laras menggeleng pelan. Oh iya, Boimah itu lagi sakit, jadinya nggak bisa kesini hari ini. Dan untuk urusan catering, orangnya tadi telepon. Katanya acara arisannya ternyata besok lusa. Nah, bahan-bahan ini kita simpan saja dulu di kulkas ya. Sekarang ayo kita makan siang, sholat, terus istirahat. Mas sudah bawakan nasi bungkus loh buat kamu, imbu Fatir. Waktu berlalu begitu cepat. Malam kembali menyapa, suasana begitu hening seperti biasa. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam, namun Laras masih belum juga bisa memejamkan mata. Sementara Fatir tertidur sangat lelap. Perasaanku kenapa gak enak begini ya sejak tadi, gumam Laras. Lotak, suara terdengar dari samping kamar Laras. Laras terjingkat kaget, namun terlalu takut untuk mengeceknya. Pintu kamar terbuka perlahan. Laras menahan nafas takut. Sesosok wanita yang menyerupai Sriana muncul. Ia melambai memanggil Laras, memintanya mengikuti langkah. Mbok,
Lirih Laras takut-takut. Bagi dikendalikan, Laras bangkit dan berjalan mengikuti sosok itu. Air matanya mulai berlinang. Ia ingin berhenti namun tak bisa ya. Meski sosok itu menyerupai mertuanya, tapi tetap saja Laras ketakutan. Sosok itu terus melayang, membawa Laras ke lantai 2. Di sana, tunjuk sosok itu, Laras melihat ke arah pintu kamar yang bahkan tak pernah bisa ia masuki. Kunci, gumam Laras. Ia melirik ke sana kemari mencoba mencari kuncinya. Ketemu, serunya girang. Saat menemukan kunci di bawah kaki meja, Laras membuka pintu dengan tergesa sambil sesekali tangannya mengusap tengkuk yang merembang. Udara lembab, debu, dan kegelapan menyambutnya. Laras terbatuk, tangannya meraba-raba saklar lampu. Cetrek, lampu kecil berwarna kekuningan menyala. Cahayanya nampak temaram. Apa itu? Tanya Laras. Ia melangkah ragu mendekati meja pendek memanjang yang ditutupi kain hitam berhias kembang melati layu. Seret, Laras menarik kain penutup itu. Jadi ini bukan meja, tapi peti, lirihnya. Peti sedikit terbuka, aroma kapur barus menguar dari dalamnya. Laras mendorong penutup peti hingga terbuka lebih lebar. Astagfirullah, teriak Laras sambil menutup mulutnya. Mayat, mayat siapa ini? Tanya Laras dengan suara bergetar. Ia menatap nanar. Jenazah yang terbujur kaku itu sudah mulai terjadi pembusukan hampir di seluruh tubuhnya. Namun aroma kapur barus sebanyak itu ternyata cukup ampuh menahan aroma tak sedapnya. Laras mundur beberapa langkah dengan dada berdebar. Duk, punggungnya menabrak sesuatu. Perlahan-lahan ia berbalik. Kenapa ada di sini, Dek? Di dekat mayat bapak pula. Harusnya kau tidur nyenyak seperti suamimu itu, ujar Agung sambil menyeringai. Mas Agung kenapa di sini? Tanya Laras. Lana lalu muncul di ambang pintu. Fatir sudah aku urus, Mas. Cepat, urus dia juga, seru Lana. Mau apa? Mau apa kalian? Kalian apakan suamiku? Cecar Laras dengan raut wajah panik. Diam. Kamu itu tidak perlu banyak tanya, sentak Lana. Laras berusaha kabur. Ia berniat menerobos pintu namun dihalangi oleh dua pria itu. Tubuhnya didorong kuat hingga perutnya terkena pojok peti mati. Rang Laras. Ayo, kita bawa dia, kurung di ruangan yang sama dengan Fatir. Kasih saja ramuan itu lagi. Aku ndak mau capek-capek ngeladenin perempuan ini. Tita Agung. Lana mengangguk. Dia menjambak dan menyeret tubuh Laras keluar dari kamar. Lepaskan, Mas. Lepaskan. Mas, tidak pantas sampean perlakukan aku seperti ini. Berontak Laras. Kenapa? Kenapa tidak pantas? Sejak awal kami berniat menjadikan Fatir dan calon anaknya sebagai tumbal, saut Agung. Kedua mata Laras membulat. Ia menggeleng cepat, rasa takut, kesal, marah, dan juga putus asa berbaur menjadi satu. Kenapa kalian tega? Tanya Laras. Agung tersenyum menyeringai menyauti. Karena keberadaan Fatir di antara kami tidak pernah kami harapkan, sahut Lana. Benar, dia itu tidak lebih daripada seorang anak haram. Sudah, jangan banyak tanya. Ikut kami, seru Agung. Laras didorong ke dalam ruangan serupa gudang, gelap dan pengap. Laras ketakutan. Sebuah lilin berbentuk trisula mulai dinyalakan. Lepaskan, raung Laras saat tubuhnya diikatkan di sebuah amben beralaskan kain hitam. Di sampingnya, Fatir juga sedang berbaring dalam keadaan tubuh terikat. Kedua matanya terpejam, entah dia tidur atau pingsan. Shh, jangan berisik. Dia tidak suka, bisik Agung. Mas, bangun Mas, bangun. Coba lihat perlakuan orang-orang yang sampean sebut sebagai kakak, jerit Laras. Apa sudah siap, Le? Tanya Bu Ramli yang tiba-tiba muncul di ambang pintu. Ia terlihat berpakaian hitam-hitam. Sudah, Bu. Agung dan Lana menyaut serentak. Wanita berkebaya hitam dan bergelung besar itu mendekat. Sebuah keris kecil yang terselip di rambut bak tusuk konde itu ia raih. Siapkan sesajennya. Kita akan mulai ritualnya. Titah wanita itu. Agung mengangguk. Ia lalu berjalan keluar ruangan dan kembali dalam beberapa saat. Sudah siap, Bu. Seret.
Bu Ramli menggores tangan Fatir cukup dalam, darahnya menetes cukup deras. Berarti kalian melukai suamiku, sentak Laras. Biadab, ritual apa yang akan kalian lakukan? Umpatnya lagi. Kalian memang pantas untuk ini. Uang dan kekayaan ikut kalian nikmati, dan sekarang kalian hanya perlu menggantinya, sahut Bu Ramli sambil sibuk menyalakan dupa. Agung mulai menyalakan lilin-lilin yang ditata membentuk lingkaran mengelilingi Fatir dan Laras. Ayo, duduk. Sambut tuan kita, titah Bu Ramli. Mereka bertiga lalu duduk bersila, mata mereka terpejam, mulutnya berkomat kamit. Semilir angin bertiup pelan, membawa aroma anyir dan juga busuk. Laras mual, namun sekuat tenaga ia menahan dirinya agar tidak muntah. Sesosok berjubah hitam tiba-tiba muncul, melayang memasuki ruangan. Jubahnya berkibar, semi transparan. Di belakangnya, sosok lain yang tak kalah menyeramkan tampak mengikuti seolah mengawal. Braga, kau lapar? Sebentar lagi waktumu untuk makan, ujar sosok itu dengan suara beratnya. Selamat datang tuanku, Tuan Angkara. Lihat apa yang sudah kami siapkan untukmu. Di sana ada anak yang berasal dari benih suamiku. Apa benar kalau aku menumbalkannya, maka aku bisa mendapatkan lebih? Tanya Bu Ramli. Dasar budak setan. Jangan berani-berani mengorbankan suamiku, jerit Laras. Perempuan ini memiliki bayi. Aromanya aku suka, ujar sosok itu sambil melayang lalu mengendus-ngendus perut Laras. Ya betul, dia memiliki bayi, jawab Bu Ramli antusias. Laras menggeleng cepat, air matanya menganak sungai. Ia bisa merasakan calon bayinya berada dalam bahaya. Jangan mendekat. Mau apa kalian? Mau apa? Umpat Laras. Sosok berjubah hitam bermata merah itu menggeram. Ia lalu mengulurkan tangan, menekan pipi Laras. Panas. Kuku runcingnya itu mulai menembus, melukai pipi Laras. Sakit, lirih Laras. Badannya bergetar hebat. Rasa takut dan tak berdaya sebenarnya mulai menguasai diri, tapi Laras enggan terlihat lemah di hadapan mereka. Allah, gumam Laras dengan suara bergetar. Ambil janin ini sebagai hidangan pembuka, titah sosok berjubah hitam itu. Laras menggeleng sementara Bu Ramli mengangguk, lalu ia bangkit. Mas, ya Allah mas, anak kita mas, bangun mas, teriak Laras frustasi. Ia menangis, meraung dan sesenggukan. Fatir mulai menggeliat. Ia membuka mata perlahan, buram, remang. Mas, jerit Laras pilu saat Bu Ramli mulai berusaha melebarkan kaki Laras. Astagfirullah, mata Fatir melebar saat ia melihat sosok hitam itu menoleh. Seumur hidupnya baru kali ini ia melihat penampakan seram. Dek, ada apa ini dek? Ada apa? Tanya Fatir panik sambil menggoyang-goyangkan badannya yang terikat. Mereka mau menumbalkanmu mas. Mereka juga berusaha mengambil calon anak kita. Jelas Laras tergugu. Bu, mas, apa-apaan ini? Ingat, aku ini keluarga kalian. Kenapa begini? Tanya Fatir dengan dada bergemuruh. Kamu bukan bagian dari kami. Kamu adalah anak yang tidak pernah kami harapkan kehadirannya. Mati, seru Bu Ramli. Laras menjerit saat belati kecil berhasil merobek paksa jalan lahirnya. Lepaskan istriku, lepaskan. Urusan kalian itu denganku. Bunuh saja aku, tapi jangan pernah sentuh Laras dan anakku, raung Fatir. Mas, sakit mas, jerit Laras. Tangan Bu Ramli menerobos masuk ke bagian bawah daster berwarna kuning muda itu. Darah merembes, membasahi dan mengubah warna bajunya. Dapat, gumam Bu Ramli. Laras menjerit. Ini dia tuan. Ayo, silakan nikmati hidangan pembukanya, ujar Bu Ramli sambil menyerahkan janin berbentuk manusia kecil di kedua tangan yang masih bersimbah darah. Maafkan ibu nak.
Maafkan ibu. Laras risah. Bahkan untuk menjagamu ibu tidak bisa, maaf. Karena tidak sempat memperlihatkan kamu tentang indahnya dunia. Ibu Laras lagi. Bejat. Biadab kalian. Kenapa tega melakukan ini padaku, Bu? Mas, kenapa? Kalau kalian tidak bisa menerimaku, tidak apa. Tapi jangan pernah usik keluargaku. Fatir emosi, ia berteriak, menangis frustasi, badannya bergerak tak karuan. Berharap tali yang membelenggu dirinya itu bisa terlepas. Sungguh, Fatir ingin meninju muka-muka mereka. Fatir dan Laras memejamkan mata. Mereka tak kuasa melihat sosok itu mulai menyantap anak mereka. Braga, minumlah. Tita Tuan Angkara. Ya Tuhan, jawab sosok hitam berkuku runcing itu. Liur berwarna kehijauan mulai menetes dari mulut berhias gigi tajam itu. Tangan yang panjang dan kurus tampak memainkan kuku. Bolehkah ku cabik dia, Tuan? Aku lapar, pintanya dengan suara menyeramkan. Saat ini, minumlah dulu darahnya yang tumpah. Setelah ritual, kau akan mendapatkan bagianmu. Tuan Angkara menyauti. Baik. Braga merangkak mendekat mengendus jejak darah itu lalu mendekati Laras yang masih terbaring lemas di atas amben. Tatapannya menyiratkan kehilangan yang cukup mendalam. Anakku, lirihnya pilu. Pergi. Jangan apa-apakan istriku, bentak Fatir. Namun Braga tampaknya tak peduli. Sret. Sosok berjubah hitam itu tiba-tiba melesat dan mencekik leher Fatir. Ia menggeliat kehabisan napas, kepalanya panas seakan mau pecah. Dek, panggil Fatir. Namun Laras terlalu larut dalam kesedihannya pasca kehilangan janinnya. Dek, panggil Fatir sekali lagi. Laras menoleh dengan air mata yang meleleh dalam benaknya. Inikah saatnya pergi? Bisakah kami menemui anak kami di surga nanti? Tapi kalau kami mati sebagai tumbal, bukankah jiwa ini akan tertawan oleh mereka? Bisakah kita bertemu kamu lagi, nak? Wajah Fatir memucat, mulutnya terbuka lebar. Sosok berjubah hitam itu turut membuka mulut seolah menghisap sesuatu dalam diri Fatir. Fatir mengejang, rasanya seperti sesuatu dalam dirinya ditarik paksa, ingin melawan, tapi ia tak bisa. Kulitnya mulai memucat, menghitam dan tak lagi segar. Mustahil ia bisa melepaskan diri. Ya tuanku, silakan sedut habis dan nikmati santapan jiwa putra suamiku. Selepas ini berikan aku imbalan, seru Bu Ramli. Frustasi, Laras menatap kosong. Dalam kesadaran yang timbul tenggelam, bibirnya tiba-tiba mengucap kalimat, ya ibadi Allah, ahid suni. Pandangan mata Laras mengabur. Tiba-tiba tepat di atasnya muncul sesosok pria berjubah putih. Duh, tidurlah, ujar pria berjanggut itu. Lirih Laras. Assalamualaikum, Dok. Akhirnya kamu memanggilku lagi. Lama kita tidak ketemu. Karena seseorang membatasi kita, aku tak lagi bisa membantumu sesuka hati kecuali kau sendiri yang memanggilku, ujar sosok itu. Mundur, Tita Eyang Abdullah. Sosok berjubah hitam itu menunduk. Ia lalu menjauh dari Fatir, menghentikan aksinya menghisap jiwa. Fatir selamat, namun ia masih terlalu lemas bahkan untuk sekedar bergerak. Braga terpaksa menghentikan aksinya menjilati darah Laras. Geram, ia melongo menantang. Jangan pernah berani kau menyentuh putuku lagi, ujarnya sengit. Dan kau juga, tunjuk Eyang Abdullah pada Tuan Angkara. Nyala, kalian sudah melukainya telak. Nyala, sebelum aku meniadakanmu dengan atas izinnya. Sentak pria berjubah putih. Tuan Angkara berbalik diikuti oleh Braga, sementara Bu Ramli di situ berusaha untuk menahan. Tunggu Tuan, aku sudah melakukan tugasku. Apa yang akan aku dapatkan? Tanya Bu Ramli. Kali ini kau gagal, desis Tuan Angkara. Tapi Tuan, Bu Ramli dan anak-anak mengejar dua sosok itu. Kami sudah melakukan semuanya dengan baik, Tuan. Mana mungkin kami terima kalau tak ada imbalan, cecar Bu Ramli. Braga, apa kau masih lapar? Makan mereka.
Aku tidak butuh abdi yang bahkan hampir mengantarkanku pada kematian, ujar Tuan Angkara. Tuan, apa maksudmu? Tanya Agung. Dia adalah jin muslim yang sudah berusia ribuan tahun, penguasa istana gaib di kaki Gunung Merapi. Namanya tersohor, melegenda. Menghadapinya sama saja mengantarkan nyawa. Dan kau, dengan bodohnya kau membawaku berurusan dengannya. Jelas Tuan Angkara. Braga melolong panjang, lalu ia menerkam Agung terlebih dahulu, darahnya dihisap habis. Sementara Bu Ramli dan Lana hanya bisa menjerit histeris. Tidak, Agung. Tuan, kenapa Tuan? Ini bukan murid salah kami. Kenapa kalian menghukum kami begitu keji? Tanya Bu Ramli. Banyak bicara, ujar Tuan Angkara lantang. Ia melesat, menubruk tubuh Bu Ramli. Bu Ramli terlempar, menghantam dinding dengan kencang. Punggungnya patah, ia tak lagi bisa bergerak. Ampun Tuan. Aku lapar, dan ini adalah waktunya makan. Aku akan memakan jiwamu, abdiku. Tanya Tuan Angkara. Ia membuka mulut, menghisap habis apa yang ada di dalam diri Bu Ramli. Tubuh Bu Ramli menghitam dan mengering, tak jauh berbeda dari sesosok mumi. Sementara Lana, ia tengah berlarian menyusuri koridor dan bersembunyi di bawah tangga, berharap Braga yang kelaparan tidak memakannya. Namun sial, karma rupanya sudah datang lebih cepat dari perkiraannya. Air liur Braga menetes deras. Ia mulai mendekati Lana dengan perlahan dengan tatapan kelaparan. Tras! Braga mencakar Lana tepat di bagian muka dan leher. Matanya terluka dan ia tak bisa melihat. Tolong! Lirinya sambil meraba-raba lantai, berniat untuk melarikan diri. Namun Braga tak akan tinggal diam. Ia segera menggigit leher Lana, membuatnya mati seketika. Mas, panggil Laras. Ikatannya terlepas dengan sendirinya. Dek, apa kita selamat? Tanya Fatir. Iya Mas, kita selamat. Tapi tidak dengan anak kita Mas. Laras menyahut dengan tangis. Maafkan aku yang gagal menjaga kalian. Imbu Fatir. Laras diam, enggan menyahut. Dadanya sesak sekaligus nyeri. Separah itukah dia menyakitimu, Dok? Baik, aku akan menghukumnya untukmu. Ia sudah melampaui batas, desis Eyang Abdullah. Eyang Abdullah lalu menghilang, muncul kembali di belakang Tuan Angkara. Dia masih asik menghisap jiwa Bu Ramli, tak menyadari kehadiran Eyang Abdullah. Serat, Eyang Abdullah melilitkan sebuah tali berbentuk cahaya. Tuan Angkara membelalak tak bisa berkutik. Sudah berapa banyak? Sudah berapa banyak manusia yang kau sesatkan? Tanya Eyang Abdullah. Hadirmu membuat dunia yang sudah tua ini semakin rusak. Bismillah, biiznillah, aku menghukummu Angkara. Pergilah dan tinggallah di neraka yang kekal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Aku benci mereka yang menggaungkan ayat suci dengan iman. Ayat kursi dibacakan oleh Eyang Abdullah. Panas! Sosok Angkara sekaligus Braga itu terbakar. Mereka berubah menjadi abu dan hilang tertiup angin. Eyang Abdullah muncul di samping Laras. Alhamdulillah, yang mengusikmu sudah lenyap. Sembuhkan luka dan dukamu. Allah akan membayar ikhlas dan sabarmu dengan kebaikan tak terhingga. Eyang pamit. Semoga kita tak lagi bertemu dalam suatu keadaan yang berbahaya. Pamit Eyang Abdullah. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah yang sangat luar biasa dari Andita. Horornya asli. Ini beneran dapat banget horornya. Jadi memang kisah di dalam satu rumah baru ya. Apalagi ini rumah yang sudah tidak lama ditempatin, selalu dapat. Dan memang ketika lagi mandi, apalagi ketika sholat tuh, aduh nggak banget ya, itu tuh horornya parah banget ya. Dan di sini juga misterinya dapat banget, misterinya dapat.
Dan di endingnya juga muncul satu tokoh yang Abdullah yang merupakan pendamping dari Laras ya. Dan intinya misteri horornya dapat, misterinya dapat, dan di endingnya ada satu tokoh yang saya pribadi berharap nih tokoh Laras dan yang Abdullah nih ada kelanjutannya nih. Mbak Andita, ditunggu ya petualangan serunya nanti Laras bersama yang Abdullah bersama suaminya. Overall kisahnya keren banget, asli ini beneran keren banget. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semuanya, teman-teman para pecinta penikmat horor, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, bisa di-share juga ya link videonya ke teman-teman yang lain. Dan buat yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Extreme kami upload di setiap harinya, di setiap malamnya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkan ya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan untuk teman-teman yang sudah mengirimkan cerita, kami ucapkan terima kasih. Untuk yang sudah mengirimkan cerita tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sekali lagi kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.